Oke, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Kita bersyukur buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kalau kita bisa ada di tempat ini dengan kekuatan kesehatan yang masih Tuhan berikan, nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu bersama. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan, kebaikan-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih buat saat ini, terima kasih buat sore malam hari ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk sama-sama beribadah, untuk berkumpul. Terlebih lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, kuduskan, layakkan setiap kami. Pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, biar itu layak, berkenan, berbau harum di hadapan-Mu. Kuasai hidup kami Tuhan, kuasai setiap alat yang kami pergunakan saat ini, kuasai tempat ini Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang mengambil alih segalanya. Dan Tuhan, hidup kami menyenangkan Engkau dalam pujian penyembahan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam perjalanan, Engkau sertai lindungi mereka. Tiba di tempat ini, sama-sama kami menikmati berkat-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Engkau Roh Kudus yang baik, dan Engkau Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, menjamah seluruh kehidupan kami. Ku buka hati
Tuhan, kami percaya kami Tuhan. Oh, kami mau terus berjalan bersama Engkau. Biar Engkau Tuhan memegang tangan kami, menuntun hidup kami, sehingga kami bisa berjalan melalui kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Haleluya. Biar setiap kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus ada bersama dengan engkau malam hari ini. Amin. Ya, katakan sama-sama puji. Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Tuhan Allahku ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkira dengan sukacita. Mari sekali katakan, Tuhan Allahku ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkira dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita yang bersorak, mencari kelayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari sekali katakan pujian kita yang awal. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkira dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita yang bersorak, mencari kelayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita yang bersorak, mencari kelayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Katakan, Tuhan Allah bersorak. Amin. Karena kita yang bersorak, menjadi kelayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Tuhan Allah bersorak. Amin. Karena kita yang bersorak, menjadi kelayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di ada bersama dengan kita malam hari ini. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian. Saya persilakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
sekali lagi. Kita percaya dalam kehidupan ini, kita tahu Tuhan punya waktu yang terbaik. Amin. Mungkin manusia tidak bisa menolong kita, tapi percaya Yesus Tuhan sanggup menolong kita. Kadang-kadang jawaban itu tidak langsung hari itu Tuhan berikan. Percaya saja. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita angkat pujian ini sama-sama. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Kami percayakan Engkau Tuhan Yesus. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena bersama kami adalah anugerah yang besar. Engkau beri hatimu, Engkau beri wajahmu kepada kami Tuhan. Engkau saja lebih dari semua. Tuhan, Roh-Mu membawa kami lebih lagi untuk intim dengan Engkau.
memiliki kepekaan mendengar suara-Mu. Perdengarkanlah suara Tuhan yang dari hati-Mu sendiri. Sungguhnya hidup ini adalah tentang Engkau yang beranugerah, Engkau yang berbaik hati kepada kami, sehingga kami dapat berdiri sore ini di hadapan hadirat-Mu. Kami memuji dan memuja Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan yang indah di sore ini. Kami akan dengar firman-Mu, pengurapan Tuhan nyata kiranya saat pemberitaan firman-Mu Tuhan dinyatakan sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saya baru pertama kali nih, saya diundang sama rekan saya, namanya Ibu Pendeta Since Mahir. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Saya merasa kagum dengan keberadaan kita. Saya lihat 19 tahun nih. Betul ya? Yang pimpin puji-pujian aja tadi saya lihat fasih betul dalam melayani puji-pujiannya. Ada bapak yang mau berkomunitas selalu nyanyi di depan. Padahal di sekitaran sini kopi banyak tuh, tempat-tempat nongkrong. Teman saya di sini nih buka pelayanan namanya GSY, Gereja Sungai Yordan. Pastor siapa namanya? Titus. Iya, stroke dia kalau nggak salah. Nah, terus saya dihubungin pelayanan persekutuan katanya, tapi saudara-saudara punya kualitas pujian penyembahan, punya kesembuhan, punya hati buat Tuhannya. Saudara-saudara, saya ngomong gini bukan buat memuji supaya saya diundang lagi, bukan. Tapi yang bagus tentu saya akan bilang bagus. Ya. Saya sama Ibu Since kawan satu wilayah, kami menggembala di GPDI. Ya. Buat kita yang melayani di GPDI melihat cara saudara memuji Tuhan, cara saudara-saudara menghormati, menghargai Tuhan, bukan karena canggihnya nyanyiannya, ya. Tapi saya melihat kualitas hati saudara-saudara sungguh memang memiliki penghormatan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu segalanya. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kolose pasal 2. Ayat 6 dan 7. Kalau perkenalan udah ada brosurnya kalau nggak salah tuh, jadi udah ya. Saya orang Batak sudah. Kenalin lagi. Oke. Iya nggak apa-apa. Saya Pendeta Yohanes Sutagalung. Dulu waktu berapa tahun lalu saya pemimpin komunitas kami di GPDI, namanya Majelis Wilayah. Sekarang nggak lagi, udah lengser. Ya. Saya merintis pelayanan di pinggiran THB di Kapling Penggarutan namanya. Ya. Udah ya? Ya. Cuman karena saya lahir di Jakarta, saya nggak bisa ngomong Batak. Saya bisa ngomong Betawi malah. Ayat 6 ya, kepenuhan hidup dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara nanti baca ayat 7. Saya baca ayat 6-nya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berkata di dalam Dia dan berlaku di atas Dia. Hendaklah kamu berkata dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, ayat 6 di bagian ini saudara-saudara Paulus mengingatkan bahwa kamu itu telah diselamatkan saat kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kapan orang diselamatkan? Orang diselamatkan bukan saat dia duduk di gereja, bukan saat dia digelarin pendeta, evangelis dan lain sebagainya. Orang duduk di gereja belum tentu selamat, saudara-saudara. Orang stres datang ke gereja, orang mau dengar musik. Karena di gereja itu musiknya kadang-kadang juga lebih bagus dari entertain. Saudara-saudara lihat di TikTok belakangan orang-orang jilbab nyanyiin Tuhan Yesus tidak berubah.
Sampai sumpah-sumpah dia sumpah, oh ini bagus banget lagunya, gue tahu di lagu rohaninya orang Kristen, tapi gue suka. Jadi orang ke gereja itu belum tentu diselamatkan, saudara-saudara. Belum tentu. Kalau dia stres di rumah, gereja enak, ada AC-nya, entertain-nya, ada yang nyanyi di depan tuh, saudara-saudara, dipandangnya enak gitu. Tapi orang kalau sudah diselamatkan, dia mesti ke gereja. Dia harus ke gereja. Untuk dia bisa bertumbuh, dia membutuhkan sebuah komunitas. Dia butuh makanan firman Allah, dia butuh mentor, dia butuh penggembalaan, dia butuh hadirat Tuhan dalam komunitas. Saudara-saudara, ada begitu banyak lagi pertanyaan yang terdapat dalam hidupnya, sebab dia baru saja melewati garis start. Kapan itu? Pada saat dia terima Yesus secara pribadi. Dia baru aja pindah dari dalam gelap kepada terang yang ajaib, kata 1 Petrus 2:9 ya. Dan waktu itu dia girang. Dia mengalami apa yang disebut dengan the first love atau kasih mula. Dia kalau ngomong Tuhan dulu, jangan begitu, Tuhan marah. Tuhan dulu dia ngomong. Temennya yang biasa ngomong bilang, lu ngomong Tuhan dulu ya. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Udah kayak pendeta. Padahal lu judi dulu. Gila judi lu. Dia maunya doa, dia maunya baca Alkitab, dia maunya dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kasih mula-mula. Orang-orang bilang lu berubah ya. Gue lihat dulu lu cara marah lu udah kayak kesetanan kalau marah lu. Sekarang gue lihat lu berubah. Karena Tuhan ada di hidupnya. Dia diselamatkan. Saudara-saudara, dia memang belum masuk surga, belum sampai di surga, di tempat Kristus bertahta. Tapi semuanya surga sudah ada di hatinya. Dia menjalani hidup dalam dunia ini menurut standar atau ukuran dari kerajaan surga. Itu sebabnya saudara-saudara dia dipenuhi dengan sukacita. Hanya saja itu sekali lagi baru garis start, finishnya masih jauh. Makanya Paulus bilang hendaklah engkau tetap di dalam dia. Nah, di Alkitab dia dari 100% pemimpin rohani, nabi ke, imam ke, guru kayak saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari 100% cuma 30% yang nyampe dari awal ke garis finish. 70%-nya patah tengah jalan. Yang mula-mulanya menyala-nyala itu semua buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, mana-mana Tuhan panggil. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu cuma 30% yang nyampe dari awal sampai akhirnya. Maka Paulus bilang tetap di dalam dia. Minta api dari Tuhan itu sesuatu yang kalau nggak salah nih Ibu Sinja, dia baru dari itu. Duduk ibu pendeta di depan, jangan di belakang. Baru dari rumah sakit. Sakit mata. Hujanan ya, banjir jalan. Cuma 30% saudara-saudara. 70%-nya menguap tengah jalan. Ada orang yang setia lagi dia menderita. Dia cari Tuhan, dia puasa, dia doa. Tapi begitu dia angkat Tuhan, naik daun dia, naik hatinya, blok, kata. Ada orang yang teriak-teriak bantuin doa, mau cari kerja, mau cari penghasilan. Begitu dia dapat pekerjaan, dia bilang, manusia sudah. Maka Paulus bilang, hendaklah kau tetap di dalam dia. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Alkitab cerita tentang Salomo, orang muda yang disuruh dipimpin karena Daud mau mangkat. Siapa nih jadi raja? Salomo, anak Betseba.
Saudara-saudara, ini anak muda bukan orang lapangan, nggak pernah mikul senjata dia. Dia bukan orang yang perang. Dia cuma mewarisi kekayaan papanya yang sudah telak tersedia segalanya. Daud pengen membangun bait Allah, saudara-saudara, tapi Tuhan nggak izinkan, tanganmu berdarah kata Tuhan. Bangun aja kemah, makanya dibangunlah kemah Daud. Salomo, saudara-saudara, karena masih muda betul, dia nggak ngerti apa-apa soal kepemimpinan. Mimpin itu bukan barang gampang, ya. Mimpin satu bangsa yang namanya Israel, Musa bolak-balik nyerah, saudara-saudara. Itu orang yang paling lembut hatinya di atas muka bumi ini, kata kitab Keluaran. Itu ayat itu bagus. Keluaran 33. Tapi bolak-balik dia nyerah. Kenapa kau suruh aku memangku bangsa ini? Akukah inang pengasuh mereka? Jangan suruh kami jalan kalau engkau enggak menyertai kami. Biarlah aku beroleh kasih karunia di hadapanmu, kata Musa. Tiba-tiba Salomo, anak muda, mimpin bangsa yang besar ini, saudara-saudara. Yang dia minta dari Tuhan satu hikmat, yakni kemampuan berpikir seperti Allah berpikir, kemampuan bertindak seperti Allah bertindak. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ditawarin sama Tuhan umur panjang, nyawa musuh, atau harta? Enggak. Kasih saya hikmat. Dan benar saudara-saudara, Tuhan kasih hikmat. Plus bonusnya, kekayaannya enggak kira-kira. Sampai Alkitab bilang gini, sesudah dan sebelum Salomo nggak ada raja kayak dia. Kekayaan Salomo, the king of Salomo, kaya dia. Dan dia juga berhikmat. Dari negeri-negeri yang jauh orang datang untuk menyaksikan dari jarak dekat kemampuan dia memimpin Israel. Ratu Seba itu dari Afrika, saudara-saudara. Dia datang bawa upeti dan dia lihat, di negeri saya orang cerita tentang engkau. Karena penasaran saya datang dari jauh. Segala yang terbaik yang ada padanya, saudara-saudara, di negerinya dibawa untuk jadi upeti. Lalu dia bilang bahwa ternyata dari cara-cara pegawai-pegawai makan, dari kostumnya, dari protokolernya, dari artistiknya, semua bangunan, saudara-saudara, ternyata setengah dari semua ini nggak diceritakan, katanya. Belum lengkap ceritanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian termasuknya Salomo karena hikmat kemampuan Allah yang ada padanya. Dia ketemu Allah dalam mimpinya. Satu kali ada dua orang perempuan sundal berebut bayi. Anak gua nih, anak lu udah mati. Enggak, anak lu ketindihan semalam mati. Berebut di depan raja, saudara-saudara. Ini kalau nggak hikmat Allah, ngamuk, jangan berisik, pusing gua dengar emak-emak teriak-teriak, begini. Kalau mau bilang, nggak disuruh pergi, sudah letakin tuh di meja, disuruh pegawainya ambilin pedang, belah dua supaya jangan buat dia juga. Lah ibu yang bukan bayi itu bilang, iya betul, belah dua bagus, belah dua aja supaya jangan buat dia, jangan buat gua, katanya. Adil itu. Tapi emaknya yang sungguhan bilang, jangan, saya nggak tega ngeliat anak itu di belah dua, jangan. Selalu mau bilang, ini emaknya, kasih. Kisah itu ditutup dengan pernyataan kitab suci kita begini bunyinya. Ketika Israel mendengar keputusan yang diambil oleh Salomo, mengertilah bangsa itu bahwa hikmat Allah ada pada Salomo. Tapi dia nggak bertahan pada kata tetap yang kita bahas dalam Kolose 2 ini, saudara-saudara. Di ayatnya, karena kemudian Salomo istrinya kebanyakan 700. Bayangin aja ruangan ini gak muat. Nggak sampai di situ, bundiknya 300.000. The father of polygamy. Iya.
Kalau mau bikin kebaktian rame emang buat orang perintis. Tinggal diumumin, istri pertama tuh WL, kedua ketiga single lu, keempat kelima angkat kolektor lu, keenam ketujuh campur sambut tamu lu, yang ke-9 10 sampai 20 dua puasa lu. Istrinya kebanyakan, saudara-saudara. Tapi siapa yang berani ngomong? Ajar aja, aduh kebanyakan dong, 10 aja juga ngurus perempuan bingung, pusing. Bapak ada yang nyeletuk dalam hati, jangan 10 pak, atu aja gua udah pusing. Stres gua, atu aja yang di rumah, pusing gua. Ini rambut dicat aja, dicat. Coba kalau kagak dicat, putih semua. Mikirin orang perempuan. Dia juga tuh yang nulis. Beristri sama perempuan cerewet katanya, mendingan nongkrong di atap rumah. Dia yang nulis. Calon istri kebanyakan. Saudara-saudara, udah kayak Don Juan, taksir sono naksir sini, nggak boleh ngelihat ada yang begini. Bang, itu bawa. Tuanku yang ini gimana? Iya bawa juga. Ada itu bironya, saudara-saudara. Ada pembisiknya. Ada. Ini rambut begini. Iya bawa. Ambil aja. Angkut. Sampai 1000 bayangin aja. Kalau saudara-saudara lihat orang perempuan kerja di konveksi karyawan 1000-an, udah bukan home industry, udah pabrikan kan. Nah ini istri 1000 saudara-saudara. Ya, betul ya. Bapak gini ketawa kenapa? Wah sulit gua ngebayangin. Bini gua satu aja juga susah. Dan perempuan-perempuan itu bangsa kafir yang tidak menyembah Tuhan. Padahal sebelumnya dalam kitab Taurat Tuhan bilang, jangan ya, jangan. Kalau anak kamu perempuan, jangan dikasih ke laki-laki bangsa Amon, bangsa Moab, bangsa Amori, penduduk Kanaan asli, jangan. Nanti keseret untuk ikut nyembah berhalanya. Sebaliknya kalau anak kamu laki-laki, carilah perempuan Israel. Jangan kamu kawinin anak laki-laki kamu ke perempuan-perempuan bangsa-bangsa yang tanahnya kamu duduki ini, karena mereka penyembah berhala. Kalau mau nggak pusing itu saudara-saudara. Orang Malaysia nyanyi, cinta bukan hanya di mata, nggak jadi. Tapi hadir di dalam jiwa, nggak jadi saudara-saudara. Lu main api lu kebakar. Ya, saudara-saudara, saya juga suka kasih peringatan, awas ya, hamba Tuhan muda, pelayan-pelayan muda, lu jangan konseling sama lawan jenis. Cuma Tuhan Yesus yang bisa konseling perempuan Samaria, Yohanes 4. Kalau lu jadi hamba Tuhan, lu jangan konseling sama lawan jenis. Lu konseling lama-lama lu konslet, kopi darat lu. Ya, kopi darat lu. Lu udah kopi darat lu lupa daratan, pelautan, lu main api, kebakar, hancur pelayanan. Iya, kosong pak, hancur pelayanan, hancur, susah saudara-saudara. Nah, akhirnya benar itu perempuan-perempuan itu nyeret Salomo di masa tua untuk nyembah berhala. Tentu Salomo pertamanya enggak, jangan main-main. Bapak gua tuh tahu, dia adalah penyembah Tuhan. Mazmur yang paling agung di segala abad, di segala peradaban manusia adalah Mazmur 23. Itu Daud punya pernyataan, The Lord is my shepherd, I not everything I need. Saya nggak kekurangan. Mazmur 23, sebab Tuhan adalah Bapak gembala, adalah gembala, aku tekan kekurangan. Itu Mazmur paling agung yang ditulis oleh Daud, bapaknya Salomo. Jangan ya, jangan. Tapi itu perempuan merengeknya saudara-saudara nggak berhenti. Terus, ayolah pak, anterin doang pak, anter aja, bapak nggak usah masuk, anter pak.
udah, berisik. Diantar sama Salomo sampai depan rumah berhala. Bener, istri-istrinya nyembah berhala, Salomo nunggu di luar. Besoknya istrinya bilang lagi, Bapak pendeta nanyain papa, masa kita cuma sendirian perempuan kagak ada suami, dikira kita janda. Tolong Pak. Akhirnya Salomo duduk paling belakang, menyaksikan istri-istrinya pada sujud penyembah. Nggak sampai di situ, istri-istrinya ngereng-ngereng, masa papa cuma nontonin kita? Ya gua udah tepuk tangannya mesti di bawah. Bawa kursi. Ya bapak ikut Salomo, ikut juga. Nggak sampai di situ, saudara-saudara. Istrinya bilang itu rumah berhala kita atapnya pada bocor Pak. Kalau banjir kebanjiran, ganti Pak dibangun. Salomo pembangun rumah Allah, tapi dia juga membangun rumah-rumah berhala. Dia membangun rumah berhala untuk dewa-dewa kekejian, saudara-saudara, bangsa Amori, bangsa Amon, bangsa Moab. Ada dewa-dewanya semua, masing-masing. Nggak tahu namanya. Ada namanya. Ada yang Asitoret, ada yang Kamus. Sampai hari matinya Salomo menjadi penyembah berhala. Satu kali saya ngajar untuk mahasiswa S1, saudara-saudara. Saya tanya, kira-kira Salomo masuk surga enggak? Berisik. Dia bilang, mau masuk. Salomo kan itu dia anak Daud, dia nulis kitab Amsal, pengkhotbah, Kidung Agung. Berisik. Dia bilang, nggak usah berisik, nanti aja kita lihat kalau masuk surga kita tanya sama Tuhan. Salomo mana? Ya. Dia nggak tetap di dalam dia. Justru dalam segala kemewahan, kegemilangan, saudara-saudara, lagu tadi yang terakhir sebelum firman Tuhan tuh bagus. Nggak semua doa dijawab sama Tuhan sesuai dengan waktu kita, semendesak-mendesaknya kita. Air sudah segini Tuhan. Tuhanlah yang paling tahu kapan jawaban doa itu harus dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara-saudara. Dia yang paling tahu. Salomo apa yang nggak dijawab? Dijawab Tuhan semua. Musuh-musuhnya takut, kekayaannya berlimpah. Alkitab kita berkata perak di zaman Salomo itu nggak ada harganya, sama kayak batu kali. Saking berlimpahnya jatuh. Bukan cuma Salomo, saudara-saudara. Ada begitu banyak orang-orang saleh yang pada mulanya begitu dekat, begitu intim, begitu Tuhan banget, saudara-saudara, yang dikasih Tuhan patah tengah jalan. Coba bilang sama-sama sama saya. Hari ini saya kuat. Belum semua yang sebelah sini. Hari ini saya kuat. Belum tentu besok. Iya. Iya. Ada pendeta KKR. Siapa lagi saudara-saudara yang mau didoain? Dia doain. Orang bisa rumah dia doain. Selain ya, spirit. Turun mimbar, saudara-saudara, ribut sama tukang parkir. Cuman gara-gara apa? Gara-gara uang cobanan kagak ada kembaliannya. Lu kalau emang mau duit bilang aja, wah gak senang, kagak ada kembaliannya. Ribut gara-gara tukang parkir. Buat kita manusia hebat tuh pendeta, dahsyat dipakai Tuhannya, pengurapannya luar biasa tuh buat kita. Tapi buat Tuhan, saudara-saudara, buat pengurapannya itu bukan milik pendeta. Asal kau tahu, itu adalah kasih karunia Tuhan, gift, pemberian, saudara-saudara. Tapi soal karakternya urusan itu. Ya. Salah emang diurapi Tuhan? Nggak salah, bagus supaya jadi berkat, membangun tubuh Kristus, melebar luaskan kerajaan Allah. Amin, saudara-saudara, membimbing banyak orang untuk bisa ketemu Tuhan. Tapi khotbah sejati, saudara-saudara, sesudah kita turun dari mimbar, bagaimana kita memperlakukan tukang parkir, bagaimana kita memperlakukan orang-orang dalam Tuhan dan di luar Tuhan, itu dicatat, dinilai. Makanya di ayat 7 Paulus berkata,
berkata begini selanjutnya, yuk ayat 7 kita lihat. Untuk bisa tetap, yang pertama kata ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Coba bilang sama-sama, berakar di dalam dia. Ya. Supaya kamu kuat hari ini, kuat besok, kuat terus, menyala terus pelita sampai mempelai pria datang. Katakan amin. Si berakar dalam dia. Di bagian ini Paulus mengumpamakan hidup kekristenan itu sebagai sebuah pohon. Pohon itu terdiri dari batang, ranting, daun, buah. Itu bagian yang kelihatan, bagian permukaan. Ada bagian yang tidak nampak yang ada di bawah tanah, di bawah permukaan tanah. Justru bagian yang tidak nampak ini menentukan dari pohon secara keseluruhan. Orang suka fokus membangun, membiayai bagian yang nampak, yang perform, casing. Tapi lalai membangun manusia batinnya. Sebaliknya Paulus bilang, walaupun manusia jasmani kami berkurang-kurang, jelas di mata manusia, tapi tidak demikian dengan manusia batinnya kami yang hari demi hari makin dibaharui. Satu kali saya lagi jadi mahasiswa dulu, kursus bahasa Inggris secara privat, 3 orang 1 guru. Sambil nunggu teman, gurunya cerita begini. Saya heran katanya sama istri saya. Dulu waktu saya pacaran, bukan main lembutnya istri saya itu, ngomongnya halus. Sekarang begitu jadi istri, wah bukan main, berisik. Main ya katanya, marah-marah dulu. Lu dikasih casingnya, dia itu lembut, dia pendiam itu dibikin. Dalam di belakang itu baru ada bom atomnya. Sekarang lu nikmatin bom atom dah. Meledak. Dibikin itu casing. Ya kalau bom atomnya duluan, saudara-saudara ditonjolin atau dikasih lihat, ya nggak jadi kawin. Ya, sama suami galak, sama calon mertua galak, ya saudara-saudara nggak jadi kawin. Tapi dikemas dulu, dicantikin dulu casingnya, dikasih muka manis. Muka manis. Begitu anak udah 2, bom atom meledak. Makan di sini. Itu casing. Orang banyak saudara-saudara membangun pelayanan asal casingnya aja, karena bagian yang nampak. Seperti Alkitab bilang bahwa manusia melihat sampai batas luar, tapi Allah melihat hati. Bukan cuma hati, the bottom of your heart, dasar hati. Ya, dari saudara. Ini adalah pengajaran perjanjian baru sebetulnya. Dari seluruh pengajaran Tuhan Yesus, dia sangat concern di bidang ini. Dia bilang bahwa orang bodoh dan orang bijak itu sama seperti orang membangun rumah, katanya. Yang bodoh dia bangun rumah di atas pasir, tapi yang bijak dia bangun rumah di atas batu. Ya. Baik yang di atas pasir maupun di atas batu, saudara-saudara dua-dua ngalamin ujian. Jangan pernah merasa bahwa kalau saudara berdiri di atas Yesus Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, anti ujian. Ya no, dua-dua mengalami ujian. Ujian itu akan menjelaskan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Ujian juga menjelaskan siapa dalamnya kita di dalam Tuhan. Dengan ujian, Tuhan akan menemukan sejatinya kita. Ya kalau kebaktian begini mah manis semua. Batiknya bagus, sepatunya Adidas. Emang enggak 2 apa Sobi? Sopi COD ya Pak. Bagus. Ya manis semua kalau ibadah begini mah. Tapi ujian itu akan menjelaskan siapa kita. Ujian juga akan menjelaskan
manusia dalamnya kita. Betul, datang hujan menguji atap, datang angin menguji tembok, datang banjir menguji fondasi. Angin nggak bikin rubuh, hujan nggak bikin rubuh, tapi banjir dia membuat rubuh karena fondasinya pasir. Yang dari batu dia tetap eksis. Dia bukan bisa melewati badai, tapi dengan di atas batu dia menari di tengah badai. Katakan amin, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan itu. Dia bilang adalah seorang penabur yang keluar dan menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, nggak lama burung makan. Sebagian lagi katanya jatuh di semak belukar, sebagian lagi di batu. Dua-dua tempat ini tumbuh sebentar, tapi karena tidak berakar, tidak berakar. Ya, datang matahari, lalu datang juga semak menghimpit, mati dia. Tapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik, katanya. Dia anti dengan burung-burung. Dia juga tidak memiliki lapisan yang keras batu. Tanah yang baik dia menghasilkan buah. Ada 30, 20, 100 kali ganda. Saudara-saudara, di sepanjang hidup pelayanan ataupun pengiringan saudara-saudara, begitu banyak saudara-saudara diarahkan atau diberitakan untuk jadi Kristen yang berbuah. Ya, jangan jadi Kristen yang gak berbuah. Tuhan cari buahnya lu. Tuhan jalan, lihat pohon ara, dia aus, dia pengen makan buah ara, dan buah ara gak didapatinya, dia tengking mati. Jangan gak berbuah. Tapi saudara-saudara tahu gak? Orang bisa berbuah itu kalau akarnya bagus. Kalau akarnya gak bagus, sampai kapan pun dia gak bisa berbuah. Kayak ini bunga-bunga ini bagus warnanya, tapi karena nggak ada akarnya, lagi plastik, nggak, jangan cerita buah. Ya, saudara-saudara, akar yang menentukan. Mari kita lihat dalam Ayub. Ini kita di jam 7 nih. Bentar, kalau mau habis 10 menit lagi kasih kode aja. Kalau kepanjangan, nggak apa-apa. Pendeta udah mau habis nih. Ayub pasal 29, kalau saudara-saudara sudah dapat, tolong bacakan ayat 19. Ambil air saya. Ayo, ada yang baca itu. Ayo, bacain deh. Ayub 29 dan 19. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Siapa yang ngomong nih? Ayub. Ayub hidupnya badainya nggak kira-kira, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, dalam satu hari tiba-tiba saudara-saudara setan ngomong sama Tuhan. Ayub itu saleh dia, cuman karena dia kalau jagain kan ada pagar perlindungan yang memproteksi seluruh isi keluarga, kekayaan, kesehatan Ayub. Kita baru saja melewati musim COVID, saudara-saudara. Tahu nggak kamu kalau saudara sehat hari ini itu karena Tuhan jaga. Ada juga mungkin yang kena tapi bisa sembuh karena Tuhan jaga. Ada pagar, malah Mazmur bilang ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang benar. Setan bilang sama Tuhan, coba angkat pagarnya, saya hajar dia. Diangkat sama Tuhan. Pagar perlindungan pertama, lapis pertama, kekayaan, ludes langsung sehari. Ada musuh, ada angin puyuh, habis. Setan bilang, ya dia masih saleh karena masih ada 2 pagar. Coba angkat satu lagi. Angkat satu lagi. Pagar yang melindungi keluarga, anak mati sehari 10. 10-10-nya mati. Saudara pernah ke rumah duka? Saya nggak ngeliat nih ada orang Batak sih. Nggak ada ya?
Ada. Ada. Baru apa? Si gue. Orang Batak kalau meninggal saudara-saudara rame. Betul ya? Apalagi kalau yang meninggal suaminya, istrinya tuh pakai ikat kepala kan bu, ambil nyanyi, rame. Itu cuma satu peti matinya. Anda bayangkan di rumah Ayub ada 10 peti mati. 10 saudara-saudara. Itu kalau orang Jakarta bilang udah bagus, gua kagak mati berdiri. Stres 10 dalam sehari. Setan lapor lagi sama Tuhan. Ya dia masih saleh karena dia masih sehat. Coba angkat perlindungan yang selama ini memprotek kesehatannya. Ya, tapi sayangin nyawanya ya. Gitu. Diangkat. Dihajar mas itu. Borokan ya dari kepala sampai ujung kaki borokan. Duduk dia di atas itu. Saking gatalnya itu badan, ngegaruknya bukan lagi pakai kuku, pakai beling, pakai tembikar. Nggak berasa pakai kuku. Saudara-saudara nggak cukup sampai di situ, istrinya bilang, mati lu, utukin aja mati lu. Itu pukulan berat saudara. Kalau tukang Grab, tukang Gojek nyumpain kita, gua nggak pikirin. Tapi kalau istri bilang, lu pak polisi, tapi kayak satpam apa dia, bangsa nembak kaki kena jidat loh. Kalau istri yang bilang begitu, lu pendeta apaan lo, nggak dipakai Tuhan lo. Saudara-saudara, habis semangat. Ada suami-suami tiba-tiba datang ke rumah dalam keadaan kalah. Lalu istrinya bilang, jangan takut pak, kita berdoa, kita punya Tuhan yang besar. Ayo kita doa, saya dukung dalam doa puasa pak. Pasti Tuhan tolong masalah papa di tempat kerja. Hebat. Amin saudara-saudara. Ya bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibunya bilang mati lupa, mendingan gue jadi janda sekalian. Wah. Ya. Nah, Ayub istrinya bilang begitu, mati lu, kutuki Allah mati lu. Dan saudara-saudara, Ayub bilang, kau bicara seperti orang gila. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apakah yang baik-baik saja kau ingin terima dari Tuhan? Yang tidak baik kau tidak terima dari Tuhan. Kitab Ayub pasal 1 berkata, dalam semuanya itu, Ayub tidak menyalahkan Allah, dia tidak berdosa. Coba bilang sama-sama lagi sama saya. Menyalahkan keadaan sama dengan nyalain Tuhan. Ini kebaktian kenapa sih pas kebaktian hujan? Gak usah, gak apa-apa. Hujan kayak kagak. Amin saudara-saudara. Gak usah nyalain keadaan. Nyalain keadaan tuh nyalain Tuhan. Tuhan mendesain keadaan, semua keadaan hidup kita masing-masing. Dia yang meredam. Dia yang mendesain kehidupan Ayub. Dia nggak nyalain keadaan. Dia nggak ngutukin Allah. Dia nggak nyalain Allah. Kenapa dia bisa nggak ngutukin Allah? Karena akarnya Ayub mencapai air. Anggap saudara-saudara, angin badai itu bertiup bukan main, saudara-saudara, kencengnya. Dan pohon hidup Ayub miring. Anak mati makin miring. Istri nyumpain mati makin miring dengan tingkat kemiringan yang amat sangat. Penyakit datang lagi miring, bahkan hampir menyentuh permukaan tanah. Tetapi begitu badainya berlalu dia berdiri tegak. Kenapa? Akarnya. Akar yang bagus adalah akar yang mencapai air. Katakan amin saudara-saudara. Nangkap nggak saudara-saudara? Dan itu nggak kelihatan. Nggak bisa kita bilang, lihat saya, akar saya nyampe, nggak bisa. Sekolah minggu. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ini nggak ditentukan lamanya kamu mengiring Tuhan, enggak. Biar udah bangkotan dari Tuhan, masih cetek mah cetek aja. Nggak ditentukan lama atau sebentar. Nggak ditentukan juga jabatannya.
Oh, kalau yang sering naik mimbar mah akarnya bagus kasih itu enggak juga. Enggak juga. Saudara-saudara, belakangan banyak orang-orang Muslim datang itu kesaksian para murtadin bagus-bagus. Tapi kemudian saudara-saudara, ketika badai datang, balik lagi. Kenapa? Akarnya. Air dalam Alkitab itu bicara dari Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 7 ya, barang siapa haus, datanglah kepadaku, sebab dari dalam hatinya nanti akan memancar mata air kehidupan. Nah, kalau saudara-saudara punya akar tanggung, tidak menembus lapisan tanah sampai kepada titik air, saudara-saudara, setan datang. Dia bisa datang dengan angin badai, badai tornado, badai typhoon dan lain sebagainya. Tapi dia juga bisa datang dengan angin sepoi-sepoi basah. Ditiup, kriep-kriep mata. Ya, iya. Ditiup aja sama setan. Kayak ada angin, dia berdebat. Lu lihat, kata angin, badai, tuh ada monyet. Di ujung pohon cemara ada monyet tuh. Siapa yang bisa bikin monyet jatuh tuh? Angin badai tiup setiup-tiupnya, dan monyet makin kuat megang pucuk cemara. Tuh cemara udah landai-landai begini, saudara-saudara, ditiup angin badai, monyet nggak jatuh. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi bilang, giliran gua, pinggir. Monyet ditiup, lelep dia, lupa pegangannya. Nggak usah ditiup 3 kali. Begitu dia terlepas pegangannya, berdebuk jatuh. Nggak pakai tiup lagi. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, setan datang pakai angin badai. Dia nggak mempan, ditiup angin sepoi-sepoi. Tetangga temannya kebaktian nanya, kemana kok Alung? Kemana kok Alung? Kok Alik kemana? Nggak tahu. Jatuh dia. Kenapa? Angin sepoi-sepoi basah. Ya, saudara-saudara. Kenapa dia bisa jatuh? Akarnya cetek. Nangkap saudara-saudara. Ya. Jadi nggak ada sama sekali urusannya dengan casing. Saudara-saudara fokus ngebangun casing. Gerakannya ininya silakan bangun aja casingnya. Tapi nggak boleh lalai bagian yang paling substansi, bagian dari esensi kekristenan, yakni roh kita, manusia batinnya kita harus terhubung dengan pribadi Roh Kudus. Dari mana Pak kita tahu Pak bahwa dia terhubung secara akurat? Yang ini enggak, dari buahnya. Dari buahnya. Bagus saudara berbahasa roh, bagus. Pertanyaan bahasa roh saudara. Tapi saudara-saudara, Anda berbahasa roh dengan dahsyat. Udah tahu cabai cuma 7.000, saudara-saudara. 3.000 ya? Wah. Berantem sama tukang cabai. Mana bahasa rohnya? Kasih aja udahlah. Lepas udahlah 7.000. Saudara ngelepas 7.000 kagak jadi miskin, dia juga nggak jadi lantas kaya dengan 7.000. Kasih aja udah. Tukang berat bilang, Pak nggak ada kembaliannya 3.000 lagi. Kasih udah. Dia kagak jadi langsung kaya itu dengan 3.000. Paling buat buang air kecil di toilet. Kita juga nggak jadi langsung miskin. Udah nggak usah berantem, nggak usah berisik. Sekarang saya tanya, ribut sama tukang ojek Pak. Taruh kita menang, pinter apa bodoh gitu Pak? Bodoh. Apalagi kita kalah. Ya? Iya. Kasih udah 3.000 mah. Lepas. Kan dahsyat bahasa rohnya. Jangan sampai ribut sama tukang ojek atau tukang cabai, ibu-ibu jual cabai. Lalu saking begitu marah naik pasar, wah ada basan daya saya. Mana sih? Ya, ada basan. Tuh, paling dia bilang setanan.
Padahal bener-bener Roh Kudus menjadi orang dosa. Dari buahnya. Coba bilang sama-sama, dari buahnya. Iya. Ini orang rohnya terhubung secara akurat dengan pribadi Roh Kudus. Sama enggak? Itu dilihat dari buahnya. Makin dia rendah hati, makin dia diubah, makin dia saudara-saudara memiliki ketaatan, ketulusan, makin erat hubungannya dengan Roh Kudus. Bukan sama sekali bukan pinter atau enggak pinternya dia ngecap tentang Tuhan. Bukan. Ya, saudara-saudara ya. Nangkep bapak nih. Dua orang. Yang lain? Nangkep ya? Biar saya lanjutin saudara-saudara. Ada ayat selanjutnya nih di ayat 29. Ayat 19. Udah ya? Di bawahnya tuh frase namanya. Kalau di Alkitab tuh yang atas frase akta. Bukan. Ayat 19 tadi ya. Frase A-nya akarku, frase B-nya itu embun, bermalam di atas ranting-ranting. Itu apa? Embun itu dalam Alkitab bicara dari restorasi, pemulihan. Dia datang di malam hari, ya, menjelang pagi. Datang di ranting-rantingku. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Ayub dan persoalan hidup yang keras, itu baru setengah dari kitab Ayub. Karena kemudian di pasal 42, semua yang Ayub punya dipulangin sama Tuhan. Itulah pemulihan. Anak-anak Ayub merupakan anak-anak yang tercantik yang namanya keren Hapuk, Yemimah, Kesia. Ya, semua kekayaannya pulih. Itulah embun yang menyegarkan hidup Ayub lagi. Dan masa hidup Ayub lebih panjang lagi. Itulah embun. Tapi kapan embun itu datang? Embun itu datang manakala Ayub berakar dalam Tuhan. Kalau bangsa dia nggak berakar dalam Tuhan, ambruk dia, nggak ada embun. Nggak ada embun. Ambruk dia. Begitu juga kita. Kalau kita tetap berakar dalam Tuhan, tetap di dalam Dia pada masa kesusahan, maka akan ada embun datang di ranting-ranting kita. Amin, saudara-saudara. Ada usaha yang surut, ya, ada bisnis yang lemes, ya, ada pekerjaan yang sempoyongan. Berakar aja dalam Tuhan. Nanti akan ada embun. Dia bermalam katanya. Apa arti bermalam? Awet. Pemulihan yang dari Tuhan itu awet. Tangkap saudara-saudara, panjang ceritanya. Dia menyegarkannya bukan setempo, tapi awet. Tuh. Kapan itu? Pada saat kita berakar. Dan Tuhan pengen bilang sama setan, lu salah. Ayub ludes, tapi dia tetap bertuhan. Lu salah. Bahwa Tuhan itu benar dalam menilai Ayub. Ayub saleh. Benar hidupnya dan takut akan Allah. Dari mana kita tahu Ayub benar? Dari akarnya. Kita diketahui bahwa kita ini orang benar, orang berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara, dari akar kita, manusia dalam kita. Jikalau saudara-saudara menjadi pemimpin di tempat ini, menjadi orang-orang yang disebut the elders, para pemimpinnya, berakar dalam Tuhan, dan itu akan terimpartasi kepada semua anggotanya. Mari kita buka dalam kitab Mazmur ya, pasal 92. Ayat 13. Saudara-saudara, saya minta tolong baca. Saya minum. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara-saudara, saudara tahu pohon korma itu tumbuh di mana? Padang pasir ya, padang gurun, betul. Dia tidak tumbuh di Ciloto atau di Sarua. Teh yang tumbuh di sana. Ya, yang tumbuh di Sarua teh. Dia di padang pasir, saudara. Justru di tanah yang gersang.
dia bisa tumbuh. Dia tumbuhnya cuma 4 meter sebetulnya ke atasnya. Tapi ke dalamnya, waktu orang memulai nanam pohon korma, itu saudara-saudara menggali 1 meter. Pasirnya digali 1 meter, lalu biji kormanya ditanam 1 meter. Sesudah ditimbun, di atas timbunan itu diberi batu kali. Ya. Waktu pohon biji itu merekah dan menjadi semacam tunas, dia naik ke atas 1 meter. Begitu sampai di atas ada batu kali, dia turun lagi ke bawah, terus menembus lapisan tekstur tanah padang pasir itu. Dia tembus terus, dia tembus. Saya lupa angka pastinya. Semoga saudara ada yang mau buka di Google. Tapi di atas 100, kalau nggak salah 127 meter ke bawah. Tuh, korma. Sampai kemana itu? Sampai dia ketemu oasis, mata air di padang gurun. Makanya kalau ada pohon korma pasti dekat dengan telaga. Saudara pernah dengar cerita di Mara dan di Elim, atau di Masa dan di Beriba di kitab Keluaran? Ada 70 pohon korma di sana. Israel bisa minum. Ya, 100 meter saudara-saudara. Baru dia serap dari bawah tuh ke atas, dia distribusikan ke ranting-ranting korma. Dan setelah ini diarti sudah dari bawah, baru dia sembul, dia lawan itu batu kali. Batu kalinya tergolek karena dia udah punya tenaga. Baru dia naik ke atas. Semua orang-orang besar dalam Tuhan, dia harus menembus tekstur dulu. Nggak ada yang instan. Coba bilang kiri kanannya, nggak ada yang instan. Pendua-pendua syafaat sejati itu lahir dari penembusan ke dalam tekstur tanah itu. Naik dia ke atas. Itu sebabnya ketika pohon korma dihantam badai gurun nggak apa-apa. Dia miring. Daunnya itu kayak pohon kelapa. Dia miring. Lebih kencang badai gurunnya, lebih miring. Lebih kencang, lebih mendekati permukaan tanah. Tapi badai gurun berlalu, dia naik lagi. Gak patah. Dia tetap. Kalau saudara-saudara melihat hujan angin tadi, begitu saudara-saudara di Jakarta, orang di Jakarta tuh, saudara-saudara, kenapa mobil, bajai suka kerubuhan pohon? Pohon gede-gede, menteng jalan di Ponorogo. Kenapa pohonnya pada rubuh? Padahal pohon itu segede-gedenya pohon, susah dipeluk orang. Kenapa? Akarnya. Kenapa akarnya? Iya, kenapa juga nggak kuatnya? Bukan nggak dalam itu pohon ditanam dari zaman Belanda. Di Jakarta udah nggak ada air karena tanahnya Jakarta isinya pondasi, beton-beton bertingkat, apartemen, ya, hotel-hotel. Jadi itu akarnya mau nyerap air nggak ada. Datang angin hujan angin ya, rubuh dia, akarnya udah nggak nyerap air. Di Jakarta sudah tidak ada serapan air. Kenapa? Isinya beton, sudah apartemen, ya, sarina dan lain sebagainya. Pohon korma enggak. Dan itu adalah identitas orang benar. Orang benar hidupnya kayak pohon korma. Beda sama pohon toge. Ya, toge itu malam-malam ditaruh di tampah, kacang hijau disiram. Pagi toge. Tapi kan nggak jadi apa-apa, saudara-saudara. Apa yang bisa dihasilkan dengan toge? Cuman bakwan atau toge goreng, toprak ya. Ya. Nih si engkau Alim nih kaya dia ekspor toge, nggak ada. Ya. Korma diimpor orang. Dan itu hidup orang benar, kaya begitu. Ya, jadi kalau saudara-saudara buru-buru, mau pengen pelayanan, mau pengen dipakai Tuhan, boleh, bagus, yang menginginkan itu bagus, tapi jangan instan, jangan. Nih, orang benar hidupnya kayak pohon korma. Katakan amin, saudara-saudara. Akarnya. Ada seorang hamba Tuhan,
7:30 ya Pak. Lanjut. Oh lanjut, ini ada satu lagi. Iya. Iya sih. Saya kalau di rumah muk yang stainless. Dan jemaah tahu. Gue turun dulu ya, gue minum dulu. Kayak anak kecil tak dulu. Hamba Tuhan itu namanya Smith Wigglesworth. Ya, gereja berutang budi sama dia karena dia bukan seorang teolog, dia seorang pekerja ledeng. Ya, di luar negeri ledeng tuh laku. Dari kota Bedford, Inggris. Ya. Mulanya dia buta huruf dan dia menginjil saudara-saudara pakai Alkitab kecil, dan istrinya namanya Polly suka ngebacain Perjanjian Baru buat dia. Tapi di bawah pelayanan dia tidak kurang 23 orang mati bangkit, didoain bangkit. Satu kali ketika dia sedang memberitakan firman atau menginjil, ada orang bilang begini, Smith, istrimu mati itu. Dia selesaikan pemberitaan itu terus dia pulang. Taruh di mana jenazahnya? Itu di kamar. Dia teriak, Polly bangun Polly. Saya masih memerlukan pelayananmu katanya. Oke, bangun Polly. Polinya bangun. Udah mati dari pagi. Bangun. Smith. Jam tayang gua habis. Bapak bilang udah habis, selesai saya. Enggak, saya masih perlu kok. Saya masih perlu pelayananmu. Ini Perjanjian Baru dia yang bacain, saudara-saudara. Saya masih memerlukan kau. Bangun Paul. Enggak, Bapak bilang habis, sudah selesai. Apa kata Smith? Ya udah kalau gitu udah selesai, mati lagi. Dia. Satu kali dia naik kereta. Begitu dia naik kereta, saudara-saudara, dia diam, pakai jas ya. Jas orang sono kan. Ini orang, walaupun orang Inggris bukan orang kulit putih, orang negro. Jasnya panjang. Di kereta dia diam duduk. Tiba-tiba duduk anak muda di sebelahnya. Dia nggak nginjilin, dia nggak. Kamu udah percaya Yesus? Kamu orang apa? Kamu dari mana, mau kemana? Dia diam aja, saudara-saudara. Waktu dia diam, itu kereta jalan 15 menit, 30 menit. Bling satan yang sebelahnya. Anak mudanya bilang ini, Tuhan. Ada apa? Ini kereta baru jalan setengah jam. Tapi pertama kali saya di dunia ini, hari ini saya baru merasakan bahwa saya orang berdosa. Dan kalau saya mati, saya akan neraka. Saya kenapa nih Tuhan? Kok saya gemeteran begini? Smith bilang, yang Anda perlukan adalah Yesus. Orang mulai diselamatkan, nggak pakai omongan. Kenapa kuasa dalam kita tuh nggak gampang terimpartasi? Orang sulit terinfluence lewat hidup kita. Jangan-jangan kita kebanyakan ngomong, ngecap, sehingga kuasa tidak ngalir ke banyak orang, saudara-saudara. Ini orang diem, nggak ngomong, nggak disentuh, touch gitu enggak. Tapi ada mata air dalam hidup Smith Wigglesworth itu memancar ke sebelahnya tanpa bisa dibendung. Dan dia merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa, bukan di dalam ibadah, jalanan, kereta. Saya yakin kita juga bisa sampai ke level itu. Katakan amin, saudara-saudara. Manakala kita mengurusi bagian dalam kita ini, manusia batiniah kita. Bahwa tiap-tiap hari saya harus mengkonsumsi firman. Tiap-tiap hari saya ada di ruang doa saya. Tiap-tiap hari saya harus disegarkan dengan hadirat Roh Kudus. Tiap-tiap hari saya harus makan roti surga sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Cukup sekian. Tuhan berkati. Saya bikin penyembahan ya. Boleh ya, main musiknya tadi bagus. Bu Since saya bikin penyembahan ya. Sekalian ya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Bapak tadi. Bagus. G.
jalan di depan akan ada banyak badai. Di depan kita bakal banyak badai. Tahun-tahun ke depan merupakan tahun badai, saudara-saudara. Akan ada goncangan-goncangan, kata kitab Ibrani. Sebab itu jangan biarkan hati kita kering. Hati kita itu harus selalu dibasahi dengan Roh Kudus. Manusia batiniah kita harus terhubung dengan pribadi Tuhan. Haleluya. Malam ini Tuhan hadir di sini. Malam ini adalah malam ketuangan Roh Kudus, malam pencurahan Roh Kudus. Jangan kering, agar kita dapat bertahan sampai kepada kesudahannya, bertemu dengan Juru Selamat kita yang setia, Yesus Kristus. Oh haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidup. Ibu Sinca, maju ke depan. Kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu itu Kau yang kumandang, oh akan kupandang selama hidupku, selama hidup mengasihimu, mengasihimu, memulia. Haleluya. Bapa yang Raja, Kau segalanya, oh segalanya, oh dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu itu bahagia. Kau yang kupandang, oh Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Bapa, Engkau Allah yang hidup, membaptis dengan Roh. Curahkan pengurapan baru atas anak-anakmu, agar setiap tanah hati Tuhan dibasahi dengan sungai yang mengalir dari tahta Allah. Tak seorang pun malam ini yang tidak dijamah, yang tidak dilawan oleh Roh Kudus. Segala beban, segala halangan, segala rintangan, dalam nama Yesus diangkat dan kuasa Tuhan melanda setiap hati. Urala maraka ya shekarana maraka, irala maraka takorono mo shekere debena, ida maraka takuryarana mo. Haleluya. Kami memberkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, umatmu yang ada di persekutuan doa Immanuel ini, agar mereka tumbuh bagaikan pohon korma yang terus berbuah-buah manis. Namamu dipermuliakan Tuhan, kerajaanmu dilebar luaskan. Beri otoritas mereka lebih lagi untuk menuai jiwa-jiwa bagi Engkau. Baik keluarga-keluarga mereka kenalan siapapun jiwa yang sesungguhnya adalah Kau pernah mati bagi mereka Tuhan. Terpujilah namamu, Rohmu menghidupkan firman-Mu, kebenaran-Mu di semua kami, agar kami menghidupinya dalam keseharian kami. Dan banyak orang melihat Tuhan kehidupan Yesus nyata di hidup kami, dan mereka mengalami Tuhan lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan Tuhan, terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Yohanes Hutagalung telah memberikan firman Tuhan. Saatnya kita akan berikan persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu, berkati hamba-Mu dimanapun hamba melayani, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berkati keluarga, istri dan anak-anak, pakai lebih lagi. Dan saatnya setiap kami umat-Mu Tuhan,
Kami mau dan kami rindu berikan persembahan kami. Kami beri dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dan siap memberi. Haleluya. Amin. Saya memberikan persembahan yang bertugas untuk persembahan. Kita angkat pujian ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberitakan perbuatan yang memanggilkan dari gelap pada tangga yang ajaib. Syafaat yang bertugas dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami sungguh merasakan Tuhan hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat sukacita, buat damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan buat kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh mengimpartasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pelayanan kami, dalam hal apapun dalam kehidupan kami, biar kami mengimpartasikan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan buat kami, firman yang sudah menegur kami, menguatkan kami, bahkan membuat kami semakin lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Engkau ubahkan setiap karakter dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, supaya kami memiliki karakter seperti Tuhan. Biar iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa, supaya Roh Kudus senantiasa menolong, menguatkan kami, bahkan menolong, membimbing kami Tuhan Yesus, supaya kami semakin lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga di dalam badai kehidupan kami Tuhan, kami boleh berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biar kami semakin baik di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Bapak Pendeta Yohanes Hutagaluh, tanda-tanda heran semakin mengikuti pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pelayanannya Tuhan, rumah tangganya, anak istri. Engkau perluas pelayanannya Tuhan. Terima kasih kemanapun hamba-Mu berada Tuhan, tanda-tanda heran mengikutinya Bapa. Kau berkati setiap kami jemaat yang hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami taruhkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Terlebih dahulu Tuhan sudah menjawab setiap kerinduan kami. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Tahu, dan Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa pada malam hari ini khusus buat Bu Since Tuhan, Kau semakin memulihkan kesehatannya Bapak, pulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, supaya semakin semangat melayani Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berdoa buat setiap pengurus yang ada Tuhan, kerendahan hati
semakin lebih lagi berada di dalam setiap pengurus Tuhan Yesus, semakin unity di dalam Engkau Tuhan, bergandengan tangan ya Bapa untuk memajukan pada Immanuel, bahkan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa kami telah dipulihkan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Salam Tuhan turun ke atas Indonesia. Perekonomian bangsa kami akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa dilawat, banyak jiwa mengalami lawatan Tuhan. Biar banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berdoa juga Tuhan buat pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka Tuhan, supaya dalam setiap kepemimpinan mereka Tuhan boleh membawa kesejahteraan buat masyarakat Indonesia Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota di mana kami ada. Masih ada anak-anak Tuhan yang berdiri buat kota kami. Kami yakin percaya Tuhan akan melawat kota kami. Tuhan akan memberkati kota kami, sehingga kota kami boleh dimenangkan, diselamatkan untuk Tuhan. Anak-anak Tuhan berdiri terus untuk kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah ucapan doa kami, ucapan syukur kami. Dengan penuh rasa ucapan syukur kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri pada malam hari ini. Nanti hambanya akan bawa doa berkat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari tadahkanlah kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan, karena kita akan menerima berkat Tuhan. Inilah berkat Tuhan bagi kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan tuntunan dari Roh Kudus turun atas kita dari sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.